hidup senang, mati tenang. Jadi udah hidup senang, mati pun bisa tenang gitu ya. Kalau hidupnya udah susah, matinya susah kan. Jadi hidup senang, mati tenang gitu ya. Nah, materi ini saya ambil berdasarkan satu survei. Survei yang dilakukan di Amerika, bukan di sini ya, karena di sini nggak pernah ada yang survei ya. Di Amerika dilakukan satu survei di mana orang-orang tua di sana yang tinggal di panti jompo, ya saya sambil buka ininya ya. Jadi yang tinggal di panti jompo itu mereka diteliti, ditanyakan gitu ya, gimana setelah masa tua kehidupannya, gitu ya saat ini gitu ya, gimana selama menjalani masa hidupnya ini gitu ya. Terus setelah diteliti, jawaban mereka ternyata adalah mereka itu begitu menyedihkan gitu loh menjawabnya. Ya, kenapa? Karena kurang lebih hampir 80% lebih semua menjawab katanya mereka menyesali masa tua, menjalani hidupnya, menyesali kehidupannya dia. Terus jadi orang bingung kan kenapa gitu ya? Jawabannya kenapa mereka menyesali? Dan jawaban mereka adalah karena waktu masih muda mereka nggak menggunakan masa-masanya dengan sungguh-sungguh untuk menjalani hidup. Mereka tidak benar-benar melakukan sesuatu sehingga sekarang mereka sudah tua, mereka menyesal sehingga tidak bisa untuk berbuat lagi karena udah ada yang sakit, udah ada yang tidak bisa melakukan apa-apa begitu ya. Nah akhirnya mereka, itulah jawabannya mereka. Nah jadi saya berharap ibu bapak di sini jangan sampai nanti sudah masa ininya menyesal begitu ya, menyesali. Nah, ada satu kata bijak yang bilang begini, hal yang paling penting adalah menikmati hidup, menjadi bahagia apapun yang terjadi. Betul nggak ibu bapak? Betul ya? Kondisi apapun sebetulnya, hal yang paling penting adalah kita bisa menikmatinya, bisa bahagia di situ. Sekarang contohnya terjadi COVID kemarin. Pandemi kemarin, ada orang-orang yang mungkin bisa meninggal, ada orang yang bisa sakit, tapi ada orang yang beruntung juga kan di situ. Dalam kondisi COVID, ada orang yang bisa kaya kan? Ada. Bukan nggak ada, ada. Contohnya yang punya Zoom itu, waktu COVID semua orang pakai Zoom, kaya dia langsung. Iya, benar. Dalam kondisi hujan, ada orang yang beruntung nggak? Ada. Dalam kondisi yang biasa atau panas, ada orang yang diuntungkan juga. Ada. Jadi dalam kondisi apapun sebetulnya ibu bapak, semua orang bisa menikmati keuntungan. Tetapi yang paling penting adalah apa? Yang paling penting kita memiliki batin ini loh. Hati kita ini bagaimana di dalam kondisi apapun itu kita bisa tenang, seimbang begitu. Nah ini tidak mudah loh Bapak Ibu. Tidak mudah. Ya. Saya mengalami banyak kali dalam tahun ini karma-karma buruk yang berbuah, ya, perusahaan tidak berkembang. Bulan kemarin saya tutup, saya pun kena ketipu sama orang. Ya, dan nilainya bukan kecil, ibu bapak, bukan nilainya 10 juta, 20 juta, enggak. Sudah miliaran Bapak Ibu. Jadi kalau mau nangis, nangis gitu kan. Mau sedih ya sedih gitu. Tapi kalau saya pikir terus gitu, saya merusak diri saya sendiri. Saya menyakiti diri saya sendiri. Kenapa kok saya bodoh banget gitu sampai ditipu sama orang? Bener kan? Kenapa saya bodoh banget gitu kan? Nah itulah problem manusia setelah saya pikir-pikir. Dan inilah yang membuat pelajaran yang sangat penting untuk saya. Manusia itu kadang-kadang jatuh karena kebodohannya, karena keserakahannya. Jadi lomba dosa moha ini yang diajarkan Buddha sama kita. Contoh dulu waktu saya masih kecil, saya tidak pernah mengerti ajaran Dhamma ya. Waktu masih kecil, saya tidak pernah tahu pelajaran Dhamma. Jadi saya senang main pistol-pistol
itu Bapak Ibu. Jadi kalau main, semprot gitu, terus dari itu kadang-kadang saya saking bandelnya, saya masukin airnya air cabai. Iya kan? Wah seru udah, biar ada orang udah musuh-musuhnya udah kena gitu. Terus kalau di dia itu ada semut banyak, saya semprotin itu. Berapa banyak yang mati itu? Pokoknya sampai dia nggak bisa jalan gitu kan. Nah kalau misalnya ada semut yang beriring di depan pintu, saya daripada dia masuk ke dalam rumah nanti makan makanan di rumah, ya udah saya matiin pakai tangan, begini. Coba bayangin Bapak Ibu, berapa banyak dulu karma buruk yang saya buat. Karena kenapa? Karena nggak ketahuan kan, bahwa ini sebetulnya juga karma buruk. Memang saya nggak tahu gitu kan. Saya punya niat, ya udah saya mau matiin supaya jangan sampai nanti makanan di rumah dimakanin sama dia kan. Niat saya mematikan dia gitu kan. Coba kalau saya dulu tahu mengenal Dhamma waktu saya kecil, nggak hanya tung cep gitu, ya asal pasang langsung nancep gitu kan, gitu. Nah, jadi setelah saya mengenal Dhamma, nah itu. Nah, begitu juga ini. Nah, jadi yang paling penting ini sekarang Ibu Bapak harus bisa bagaimana membuat hati itu dalam kondisi apapun tetap bisa menikmati hidup. Lagi susah, jalanin. Karma buruk lagi datang kan? Ya udah jalanin, seperti saya nih ya. Karma buruk datang ya, sambil kebodohannya saya, ya sudah saya jalanin gitu. Selama saya masih punya pikiran, masih punya tenaga, saya masih terus bisa berusaha. Jangan sampai terus udah itu gantung diri di bawah motor deh. Kayak bener gitu kan. Nah jadi Ibu Bapak, sebetulnya cara kita menjalani hidup ini tergantung dari cara kita berpikir. Kalau masuk dalam pikiran kita hal-hal yang positif, hal-hal yang baik sama hidup kita, maka kita melihat kehidupan ini jadinya baik. Tapi kalau cara masuk dalam pikiran kita itu hal-hal yang jelek, kurang ajar, misalkan bilang ya, nih contoh saya, ada orang bilang, wah ini mengumpat-ngumpat, katanya ini laut sangat kejam, mencuri sendal saya di bawah ombak, jadi sendalnya hilang. Dia bilang laut ini kejam, gitu kan. Terus ada yang bilang laut ini sangat kejam karena membunuh anak saya. Tapi nelayan bilang laut ini membawa berkah buat saya. Betul kan? Jadi semua itu kembali ke siapa? Cara kita memandang kan. Satu belah pisau, yang satu bisa digunakan untuk bisa memotong sesuatu yang memudahkan untuk kita. Tapi bagi orang lain ini digunakan untuk melakukan kejahatan. Betul nggak, Bapak Ibu? Jadi semua kembali apa? Cara pandang kita, pikiran kita ini. Makanya Buddha mengajarkan kepada kita, pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah pembentuk, pikiran itu adalah pemimpin. Jadi kalau cara kita berpikir dengan baik, maka hidup kita akan jauh lebih baik kita jalani. Tapi kalau kita selalu ngeluh, selalu komplain, selalu merasa nggak nyaman sama hidup, maka hidup kita pun jadi tidak baik. Ini loh Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti kita tidak bisa menikmati hidup. Sesuai dengan topik saya, hidup itu senang, matinya pun tenang. Kan kita nggak tahu nih kapan kita mau dipanggil. Tapi setiap orang pasti akan selesaikan hidup yang dijalani ya. Nah sekarang bagaimana supaya kita selalu tenang, maka kita harus persiapkan dulu pikiran kita ini. Rasa sakit itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam hidup, karena hidup tidak selalu tentang kebahagiaan. Betul nggak? Hidup kita kan nggak selalu senang terus kan? Hidup kita nggak selalu gembira terus kan? Hidup kita siklusnya turun naik begini kan? Kadang-kadang kita bahagia, kadang-kadang kita menderita. Nanti naik lagi. Hari ini kita bahagia, bisa ketawa di sini. Mulai orang rumah marah-marah. Gak dikasih pintu masuk, tidurnya di depan. Ya kan? Jadi semua itu bisa berubah seketika. Nah, jadi ini yang harus kita sadari. Setiap saat selalu bisa datang sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Nah, cara kita bagaimana mengatasi kehidupan inilah itu sangat penting, Ibu Bapak, untuk membuat hidup kita dengan selalu tenang, selalu bahagia. Nah, kenyataan-kenyataan hidup yang saya ingin ngomong sama Ibu Bapak hari ini, saya ingin bicarakan ya. Pertama, nomor 1,
Orang akan datang dan pergi, perjumpaan akan diakhiri dengan perpisahan. Betul nggak? Betul. Hari ini kita berjumpa, 1 jam 2 jam kemudian saya sudah nggak ada lagi di sini. Masing-masing kan pulang ke rumahnya masing-masing kan? Iya kan? Jadi kita ada pertemuan, ada perpisahan. Nah ini kenyataan. Jadi karena ada kenyataan selalu apa orang yang di samping kita, apakah itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, ya, dia juga bisa hilang dalam hidup ini. Kapan itu kita nggak tahu, tapi pasti akan hilang. Tujuannya apa? Ini kenyataan hidup saya katakan ini supaya kita selalu bisa mempersiapkan diri. Jangan terlalu melekat dengan seseorang. Semakin tinggi kita melekat dengan seseorang, maka ketika orang itu hilang, semakin menderita kita. Ada orang begitu kehilangan, nangis 7 hari 7 malam sampai akhir matanya udah gak keluar lagi. Ya, karena sudah ditinggal gitu ya. Karena selama ini selalu hidupnya rasa begitu. Nah itu karena udah terlalu melekatnya gitu. Ya, nah jadi itu ibu bapak. Ada orang yang datang, ada orang yang pergi. Dulu teman-teman sekolah kita banyak gitu kan. Sekarang entah gimana mereka, semuanya sibukan sendiri. Iya kan? Teman kita makin sedikit rasanya. Makanya kalau kita sudah mulai berumur, sering-sering gaul, sering-sering ketemu seperti gini kumpul ya. Nah itu sebetulnya bisa membawa kita kita membawa untuk hidup dengan terus bisa lebih panjang. Karena kita selalu bercengkrama, selalu bisa ketawa, selalu bisa cerita. Itu sebetulnya membuat hidup kita bisa lebih panjang, Pak Beb. Ya, jadi kalau orang-orang yang sudah berumur, saran saya sering-sering kumpul sama orang-orang, teman-teman gitu ya, sama siapa, lingkungan yang positif, jangan cari orang-orang yang negatif. Ya, yang kedua, kenyataan hidup. Setiap mengalami pelajaran hidup akan selalu ada sesuatu yang dikorbankan. Setiap kita mengalami suatu pelajaran hidup, ada sesuatu yang dikorbankan. Contoh saya nih, saya dapat pelajaran hidup kan, uang saya habis kan, ada dikorbankan uangnya. Tapi saya dapat pelajaran hidup yang berharga, nilainya besar kan, gitu. Jadi setiap kita mengalami satu pelajaran hidup, ada sesuatu yang kita korbankan. Nah, kita harus bisa mengerti. Kalau sampai pengorbanan yang kita keluarkan itu, macam contoh saya ya, ada sebagian orang yang mungkin tidak bisa menerima kenyataan. Terus kemudian saking mungkin nggak bisa menerima, ya mereka bisa melakukan berpikir yang tidak baik gitu. Ya, nah makanya hati-hati. Nah begitu juga ibu bapak. Sama seperti saya sering ngomong begini. Sama seperti saya sering ngomong bilang begini. Kalau andai kata misalkan Bapak Ibu ya ada hal yang tidak baik, lalu kemudian kita tidak bisa menerima pelajaran itu, maka kita nggak naik kelas sama hidup ini, kita nggak tumbuh sama hidup ini. Ya, orang-orang yang bisa selalu belajar mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupnya, maka sebetulnya dia tumbuh sama kehidupan ini, dia naik kelas sama hidup ini. Jadi ibu bapak nggak usah terlalu mengalami suatu penderitaan lalu membuat diri tidak bisa menjalani menikmati kehidupan. Ya, itu. Yang ketiga, kenyataan hidupnya begini. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul nggak ibu bapak? Sebaik-baiknya kita jadi manusia, ini Buddha mengatakan ya, sebaik-baiknya kita jadi manusia, pasti ada orang yang ngomongin kita tidak baik. Benar? Apalagi begini, ada orang cerita sering begini ya, oh saya sudah sering bantu dia, tolongin dia, ternyata dia di belakang ngomongin saya. Ada nggak orang begini? Banyak, Bapak Ibu. Benar nggak? Jadi itu makanya Buddha mengatakan kita selama hidup kita nggak ada orang yang nggak pernah mengkritik kita. Saya memberikan ceramah ini baik nggak? Baik, tapi ada orang lain yang bilang, oh itu mah pinternya aja sih, hari ngomong aja bisa. Betul nggak? Iya kan? Dia bilang begitu, belum tentu juga dia bisa jalan hidup kan? Benar nggak? Jadi sebaik-baiknya kita jadi manusia, mau baik sebagaimanapun kita dengan orang-orang, pasti ada orang yang akan mencela kita, mengkritik kita. Tapi kita nggak boleh berhenti untuk berbuat baik, Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau kita sudah tahu begitu, kita udah ingat nih ajaran Buddha begitu. Memang sudah sesuai kenyataannya sama kita. Kalau saya ada orang terus ngomongin saya, langsung saya pasang label di kepala saya. Namanya EGPCC. Pernah ingat? Apa itu? Terus CC-nya? Berarti masih ingat ya? Yang belum ingat ya, EGPCC itu artinya emang gua pikirin gitu kan? Udah gak usah pikirin dia udah, tapi jangan di depan dia gitu ya. Jangan di depan, ngomong di depan dia, jangan. Jadi langsung pasang aja di pikiran kita EGP gitu kan, daripada mikirin dia. Bikin sakit hati terus ya. Kurang ajar nih orang, saya sudah tolong, saya sudah bantu, hidup dulu dia susah, saya udah tolongin, bantuin dia berkali-kali. Ternyata sekarang dia mengkhianati saya. Betul nggak? Nah, jadi itu kenyataan hidup Bapak Ibu. Nah, ini kenyataan-kenyataan ini saya sampaikan supaya Bapak Ibu bisa menyadari kondisi ini selalu bisa terjadi sama hidup kita. Dan ini yang kadang-kadang kita yang membuat kita hidup jadi menderita. Pikirin terus. Dan akhirnya hidup kita gak tenang kan? Hidup kita gak nyaman. Dan kita menderita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, hidup itu tidak pernah adil kalau kamu membandingkan suatu hal dengan orang lain. Benar gak? Kita selalu suka membandingkan diri kita. Dan hidup itu selalu gak adil. Nanti ada orang yang bilang sama saya, aduh kok kenapa ya saya selalu karma buruk mulu yang datang. Kok dia aja itu dulu sekolahnya badannya minta ampun, bahkan nyontek sama saya, sekarang dia lebih sukses daripada saya. Ada nggak orang begini? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita banding-bandingin terus, kita nggak pernah akan bisa menikmati hidup Bapak Ibu. Selalu melihat ada kekurangan sama diri kita. Dan akhirnya sebetulnya kita kalau begitu, kita merendahkan diri kita sendiri. Betul nggak? Kita merendahkan diri kita sendiri kan. Jadi selalu tuh kita nggak lebih baik daripada orang lain kan. Nah, jadi jangan begini Bapak Ibu. Nggak boleh. Ya, kita harus selalu merasa bahwa kita ketika ada orang yang bisa dapatkan sesuatu dalam hidupnya, keberhasilan kah atau apa, ada ikut turut bergembira, bersimpati, turut berbahagia, bermudita cita. Begitu Bapak Ibu. Kalau kita bisa begitu Bapak Ibu, artinya kita merasakan juga kebahagiaan mereka itu. Dan kebahagiaan itu membawa kita juga akhirnya membawa hidup kita juga jadi lebih baik. Ada satu hukum namanya hukum vibrasi, law of attraction, hukum tarik menarik. Kalau kita menampilkan, memberikan sesuatu hal yang baik, maka yang baik akan datang sama kita. Tapi kalau kita selalu menampilkan sesuatu hal yang buruk datang sama hidup kita. Nah, jadi ibu bapak, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan siapapun, ya. Dan jangan merasa bahwa hidup ini gak adil. Hukum karma itu paling adil, paling adil. Kalau Buddha mengatakan, ya, kalau kita sudah bisa mencapai tingkat kesucian, baru kita tahu kenapa orang bisa dapat karma ini. Jelas, kalau kita sekarang nggak dapat kesucian, memang kita nggak paham. Kok kenapa ya saya lihat ada orang bilang sama saya begini, waktu itu bertanya begitu ya. Saya sebelum nanti ibu bapak nanya, mendingan saya ngomong dulu. Ya. Romo, jadi orang jangan terlalu baik, cepat mati. Betul kan? Ada orang sering ngomong gitu kan? Jadi gimana nih? Jadi jangan baik-baik jadi orang. Salah ya, itu tidak benar. Orang mau meninggal atau tidak meninggal itu kembali dari dia punya karmanya. Ya, saya selalu mengungkapkan seperti macam sebuah lilin. Lilin ya, lilin itu orang begitu dinyalakan, itu sama seperti orang yang mau lahir. Begitu dia lahir, itu lilin seperti ini. Misalkan panjangnya segini, lilin dinyalakan, itu lahirnya kita. Terus dia akan lama-lama menyusut ya. Lama-lama habis, ini batas karmanya kita. Tapi ada lilin yang sepanjang ini, tiba-tiba baru nyala sebentar sudah mati. Kenapa? Karena kena angin atau mungkin ditiup, begitu kan? Nah, ada juga yang mungkin setengah begitu deh. Jadi ada orang yang baru lahir juga bisa meninggal.
Tapi ada orang yang betul-betul sampai usianya sampai habis karmanya, baru dia meninggal. Nah kalau bisa, nih teman saya ada cerita sama dia mamanya meninggal, baru meninggal ya. Dia bilang, padahal pagi-pagi mamanya baru bangun. Terus dia tuh duduk di ruangan tamu. Begitu duduk, kok nggak bangun-bangun. Begitu dia, kok napasnya sudah nggak ada. Enak nggak begitu rasanya? Enak, nggak perlu sakit, nggak perlu apa. Duduk, tenang, senyum gitu. Totalnya udah hilang. Maunya kan begitu kalau bisa kan? Nah, ya kan? Nah, jadi begitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak ada yang benar-benar 100% akan peduli dengan hidup dan keluhanmu. Mereka juga menjalani hidup mereka sendiri. Mereka juga sibuk dengan urusan mereka sendiri. Betul nggak? Betul. Nah, jadi ibu bapak, kalau andai kata ada orang yang nggak peduli sama kita, ya sudah maklumin. Maklumin, karena memang itu kenyataan hidup. Bahkan anak-anak kita hari ini dia nggak peduli kalau dia lagi sibuk, dia nggak peduli sama kita, ya kan? Nah, jadi oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita selalu harus berusaha mandiri. Makanya Bapak Ibu semakin berumur harus semakin jaga kesehatannya. Semakin berumur harus semakin atur pola hidupnya. Jangan sampai menyusahkan ya. Jangan, kalau bisa jangan sampai menyusahkan bagi kita sendiri juga, begitu ya. Nah itu kenyataan-kenyataan hidup. Nah jika kamu berani mengucapkan selamat tinggal, kehidupan akan memberi hadiah lembaran yang baru. Nah jika kamu berani mengucapkan selamat tinggal, hidup akan memberikan hadiah berupa lembaran baru. Contoh, saya tidak tahu ya, dan saya tidak mau perlu tahu siapa yang masih merokok atau tidak merokok. Kalau dia nggak berani mengucapkan selamat tinggal, saya mau berhenti, maka dia tidak akan dapat hadiah untuk lembaran baru. Ya, saya pernah ngomong nggak? Kalau nggak salah, pernah cerita ya. Satu batang rokok, ini bukan kata saya ya, kata ilmuwan. Satu batang rokok itu menghilangkan nyawa Anda 3 menit. Penelitian loh ya. Nyawa Anda 3 menit sudah hilang. Anda coba hitung sudah berapa banyak yang Anda sudah merokok. Berapa banyak tuh sebelumnya sudah sebetulnya Anda memperpendek umur Anda sendiri kan. Padahal kan sudah dikasih tahu tuh dalam merokok tuh. Merokok menyebabkan kanker, impotensi dini dan lain sebagainya. Tapi masih tetap orang mau merokok kan. Ya, kenapa? Karena dia bilang begini, Romo, kalau nggak merokok nggak bisa menikmati, saya nggak bisa berpikir. Begitu ada orang bilang. Ya, waktu saya ceramah di mana tuh saya lupa ngomong. Jadi ada Romo, ada orang kalau nggak merokok dia nggak bisa berpikir katanya. Itu karena selalu menutupi kenyataan aja, selalu mau membenarkan diri sendiri. Emang orang lain yang nggak ngerokok nggak berpikir apa? Semua orang pada pikun gitu. Jangan merokok jadi pikun gitu. Jadi harus ngerokok baru bisa berpikir. Enggak juga kan? Nah itu kembali. Tetapi memang untuk menghilangkan ini sulit, Ibu Bapak. Tapi saya minta kalau Anda masih lakukan, kurangi. Kalau biasa 1 hari 1 bungkus, kurang 1 batang. Nanti kurangi. Karena orang merokok itu menurut saya sebenarnya dia nggak cinta sama diri dia. Orang yang merokok itu kan dia masukin racun di paru-paru. Ya kan? Ini sampai kalau nggak bisa napas di sini dibolongin. Ya kan? Dia sudah nggak cinta sama diri dia juga nggak cinta sama keluarganya. Dia ngerokok, ketemu racun nggak masalah, keluarganya. Dia nggak merokok, kena asapnya gitu. Nah itu juga bahaya. Nah ini saya cuma hanya ngomong ya. Artinya maksud saya mengungkapkan kata-kata ini loh. Kalau kita nggak berani ya mengambil satu tindakan, suatu sikap, suatu keberanian untuk oke, saya mau berhenti untuk sehatnya saya dan orang-orang yang saya cintai, maka nggak ada kita bisa dapatkan sesuatu hadiah kan? Hadiah itu ya kesehatan buat diri kita. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, langkahnya bagaimana untuk bisa menikmati hidup ini? Langkahnya bagaimana? Pertama, harus bisa menerima diri sendiri. Jangan suka menyakiti diri sendiri. Jangan suka mengatakan sama diri sendiri, saya ini memang orang yang bodoh.
saya ini memang orang gak sekolah, gak pinter, makanya yang hidupnya begini susah. Salah. Coba cek di Google, cari orang yang tidak sekolah bisa kaya gak? Bisa. Jadi jangan suka mengatakan sama diri sendiri gak bisa menerima. Kalau kita gak bisa menerima diri sendiri, artinya kita selalu menyakiti diri kita sendiri nih. Kita gak suka sama diri kita. Betul gak? Karena gak bisa menerima diri kita. Mau kita orang bilang pendek kah, jelek kah, pesek kah, sipit kah, biarin. EGPCC. Itu kan menurut dia kan. Tapi saya harus cinta sama diri saya, harus sayang sama diri saya sendiri gitu. Jadi jangan gak bisa menerima diri sendiri. Orang mau bilang pesek, biarin. Hidung gue ini pusing amat loh. Apa gitu dong? Orang bilang botak lo, biarin. Profesor ini selalu gitu dong ngomong yang positif kan. Jadi kalau kita gak bisa menerima diri kita, artinya kita gak bisa menikmati hidup. Kita selalu melihat kekurangan dari diri kita terus. Nah ini Bapak Ibu. Jadi jangan selalu melihat kelemahan diri kita. Kita harus selalu melihat sesuatu. Kita harus begini loh, merasa begitu sangat berharganya. Kan kalau kita sudah belajar agama Buddha, kita harus mengerti bahwa manusia lahir itu sesuatu yang sangat penting. Ini gak bisa ditandingi dengan segala batu permata apapun juga yang ada di dunia ini. Begitu berharga, saking berharganya ini. Mungkin kita gak bisa melihat ini berharga gitu, karena kita gak pernah berpikir gitu kan dengan sangat panjang bahwa kita tuh adalah makhluk yang sangat berharga, manusia yang berharga, ya. Tapi kalau kita bisa mengerti ini, kita nggak akan mau sakiti diri kita. Kita ini bisa menjadi seorang Buddha. Di dalam diri kita ini semua orang ada benih-benih kebudayaan itu, ada benih-benih itu yang bisa membuat semua orang jadi begitu sangat bernilai. Tinggal tergantung Anda nih sekarang ya. Benih ini sudah ada di dalam diri kita. Ibarat batu permata berlian. Nah, Anda sekarang ketutup lumpur gitu atau ketutup apa gitu ya sehingga dia nggak keluar sinarnya. Nah, Anda selalu gosok supaya dia keluar sinar. Maka hidup kita jadi terang benderang. Begitu loh Bapak Ibu. Yang kedua, langkah untuk kita menikmati hidup. Lepaskan dari hal-hal yang membuat Anda menderita. Nah, jadi jangan mikirin terus hal-hal yang membuat kita jadi menderita. Apa yang membuat kita menderita? Apa yang sekarang kita pikirkan? Apa yang bikin kita hari ini nggak nyaman sama hidup ini? Coba pikirkan. Kalau misalkan, jangan suami lo ya, jangan pasangan hidup gitu ya. Kalau suruh pasangan hidup suruh ditinggalin kan nggak boleh gitu kan? Nah, ya salah sendiri kenapa milih dia, gitu kan? Nah jadi yang membuat kita menderita. Apa yang membuat kita hari ini menderita? Yang tidak membuat kita jadi bahagia sama hidup ini. Apa coba? Kan kita yang paling ngerti kan? Yang paling tahu kita kan? Nah, sekarang mulai pikiran itu dilepaskan sedikit demi sedikit supaya kita bisa menikmati hidup, Ibu Bapak. Ya. Jadi hal-hal yang membuat kita menderita lepaskan. Kalau pacar kita, nah jangan suami pasangan hidup lah ya. Kalau pacar kita selalu bikin kita kesel. Mumpung masih pacaran, tinggalin. Jangan pikirin dia. Ngapain pikirin si Acun? Ada Acun gak? Contoh ya. Jangan pikirin si Acun setiap hari pulangnya malam melulu, udah ngerokok, begadang melulu, minum-minum, mabuk-mabuk. Jangan pikirin. Ngapain pikirin dia gitu loh. Dia kalau ini tinggalin sudah. Ganti, gak usah pikirin dia. Kalau dia mau tinggalin ya sudah. Daripada Anda hidup nanti makin tambah menderita sama dia, mendingan Anda sekarang putuskan. Karena merubah orang itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Jadi saya pesan kepada Anda yang belum menikah atau Anda punya anak, Ibu Bapak yang punya anak, kasih tahu sama anaknya. Mau pilih pacar itu, pasangan hidup itu harus hati-hati. Karena begitu dia memilih, sepanjang hidup dia harus jalani. Betul kan? Jangan sampai begitu sudah berpasangan, hidupnya sudah seperti kayak neraka, cakar-cakaran, ya kan? Ya kan? Gitu loh. Jadi jangan pikirin gitu. Kalau si Acun mau ninggalin kita, nggak usah ditangisin, nggak usah dinyain, nggak usah. Ngapain pikirin dia?
dia. Ganti, jangan pikirin dia, pikirin si Aliong. Gitu kan? Ngapain pikirin dia? Bodoh sendiri. Ada satu kejadian ya di Surabaya sana. Seorang mahasiswi, dia pacaran, terus kemudian setelah dari itu bertahun-tahun dia berpacaran, akhirnya pacarnya meninggalkan dia. Dia nggak bisa menerima kenyataan ini, dia bunuh diri. Bener ini kejadian. Bener-bener saya nggak tahu tuh agamanya apa, tapi saya terima beritanya seperti itu. Dalam hati saya baca itu, bodohnya minta ampun orang. Bodoh kan? Gara cuma hanya pacaran aja, kamu akan bunuh diri. Banyak yang lain. Iya kan? Aduh. Coba kenal saya gitu kan? Maksudnya saya bantu kasih nasi ketam gitu loh. Udah ketawanya pikirannya yang lain lagi. Oke, yang ketiga, bersihkan hati dan banyak berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menikmati hidup, kita harus selalu rajin berbuat baik. Rajin berbuat baik. Bersihkan hati kita. Jangan ada sesuatu yang membuat pikiran kita itu untuk menjahati orang, untuk mencelakakan orang, untuk melakukan hal yang tidak baik sama orang. Jangan, Bapak Ibu. Memang dimulai dari pikiran, tapi pikiran ini sudah begitu kita melakukan begitu, itu sudah karma buruk. Apalagi dilakukan, tambah lagi karma buruk itu. Ya, jadi jangan berpikir hal yang tidak baik itu. Selalu pikir hal yang baik. Gimana supaya hidup saya ini ada manfaatnya? Nah, selalu pikirin begitu, Bapak Ibu. Bagaimana supaya hidup saya ini ada manfaatnya buat diri saya dan orang-orang di sekeliling saya? Nah, selalu mikirin begitu. Kalau udah bangun pagi masih diberi hidup lagi satu hari begitu, mikirin kira-kira hari ini perbuatan baik apa yang saya mesti lakukan. Hari ini kita berbuat baik sama-sama ya. Saya juga melakukan kebaikan, Bapak Ibu juga melakukan kebaikan. Tapi jangan cuma hari Selasa baru ingat. Yang lainnya semuanya amburadul. Gitu, kerjaannya ya nggak benar gitu kan? Nah, nggak boleh Bapak Ibu. Yang keempat, tidak perlu meniru gaya hidup orang lain. Jadi jangan suka niru-niru gaya hidup orang lain. Orang lain mau pakai baju terbelah warnanya beda-beda. Mau saya ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan gaya terus, apalagi kalau kita selalu rajin ngelihat medsos gitu ya. Wah, yang ini tetangga sebelah udah beli ini lagi, beli tas baru, beli ini. Nanti suami digerendengin dulu. Ya kan? Nah, jadi masalah kan kita nggak bisa menikmati hidup. Jadi selalu membandingkan diri. Yang kelima, melakukan apa yang kita sukai. Jadi Bapak Ibu, cara kita menikmati hidup, lakukan apa yang kita senangi. Yang kita senang, jalanin. Tapi yang positif ya, oh saya senangnya narkoba, ya jangan. Gitu loh, yang positif gitu loh. Yang positif gitu, yang baik. Oh saya senang untuk bisa membuat orang yang lagi susah tersenyum. Saya selalu memberikan nasihat. Nah itu kan bagus. Oh saya senang kalau ada orang sakit, saya dengar, saya bantu bacakan parita buat dia. Kan itu bagus Bapak Ibu. Jadi lakukan apa yang kita sukai. Gitu, sesuatu yang baik buat kita. Yang keenam adalah bersyukur. Nah, Ibu Bapak, ini banyak orang yang kadang-kadang nggak bisa menikmati hidup. Kalau hari ini ya, Bapak Ibu masih bisa makan 3 kali sehari, itu artinya kita adalah orang yang beruntung dibandingkan pengemis yang di pinggir jalan yang belum tentu makan. Betul nggak? Kalau hari ini kita masih bisa punya pakaian, artinya kita masih orang yang beruntung dibandingkan orang-orang yang di pinggir jalan yang nggak punya pakaian, harus kedinginan dan kepanasan. Sekian banyak orang di luar sana, ada orang yang nggak punya pakaian. Kalau kita hari ini masih bisa tinggal, ada sebuah rumah untuk tinggal, ya, artinya kita masih adalah orang yang beruntung. Jadi jangan suka tidak mensyukuri. Kalau kita sekarang hidup nggak bisa syukuri yang kita miliki saat ini, gimana kita mau dapat berkat lagi? Yang sekarang aja nggak disyukuri. Betul nggak? Yang sekarang aja segini nggak bisa disyukuri. Gimana kalau mau nanti dapat lagi yang lebih banyak pun nggak akan disyukuri lagi. Selalu melihat kekurangan dan kekurangan. Nah, jadi Bapak Ibu selalu bersyukur. Kalau kita hari ini masih bisa makan,
Kalau hari ini masih ada orang yang bantu kita, menolong kita, begitu, ya. Nah, terus yang ketujuh, selalu tersenyum. Nah, Bapak Ibu, selalu tersenyum. Kadang-kadang boleh senyum sendiri. Maksudnya senyum sendiri yang gak ada orang gitu loh. Jangan ada orang senyum-senyum begitu, nanti langsung dibawa rumah sakit Grogol. Senyum begitu, artinya gitu. Kalau orang tersenyum artinya apa? Bahagia kan? Nah, kalau kita merasakan kok enak, senyum sendiri. Gitu, ya jangan sampai ada orang-orang lah lihat ya. Nanti kalau orang lihatin kan jadi dikiranya ini orang kok pulang dari wihara kok senyum-senyum sekarang ya. Pasangan hidup Anda jadi bingung gitu ya. Nah, jadi terlalu senyum. Terus yang kedelapan, maafkan diri Anda dan orang lain. Nah, Ibu Bapak, saya mau bilang ini, orang itu sepanjang hidup nggak mungkin nggak pernah berbuat salah, betul nggak? Nggak ada orang yang sempurna, kecuali kita sudah jadi Buddha. Masih jadi dewa saja pun masih bisa salah. Jadi apalagi kita manusia kan? Jadi kita hidup itu pasti ada kesalahan. Tapi jangan kita nggak bisa memaafin diri sendiri. Atau ada orang lain salah sama kita, terus kita pikirin terus. Kan jadi beban ini. Jadi beban, jadi penderitaan kita kan? Nah, kita harus bisa melepaskan semua itu. Kalau ada orang yang salah sama kita, hari ini Anda bilang sama diri sendiri, saya sudah maafkan kamu. Udah, nggak masalah. Kan orang itu akan terima sendiri karmanya. Nggak usah kita mikirin juga. Makanya kenapa begitu saya kena ketipu, mungkin 2-3 hari saya menderita gitu, karena keselnya minta ampun, sakit hatinya gitu loh. Itu semua celengan saya habis, itu simpanan saya sampai habis gitu, ditipu sama dia. Ya kan? Tapi mau bagaimana terus kan? Ya sudahlah, ini sudah harus saya terima, ya kan? Nah jadi begitu Bapak. Yang berikutnya adalah selalu berpikir positif. Saya tadi sudah bilang, Ibu Bapak harus selalu cara berpikir itu cara yang baik, hal-hal yang baik yang kita harus pikirkan, ya. Jadi jangan yang tidak baik. Yang ke-10, perbanyak investasi di akhirat, perbanyak perbuatan kebaikan. Ya, maaf sebelum saya lanjut, saya mau tanya sampai jam berapa ya? Saya takut karena udah ngomong panjang saya soalnya ya. 9 pagi. Oh sampai 8:30 pagi ya, boleh ya? Oke lah, saya pun sanggup aja sih. Oke, nah berikutnya, apa 4 kebahagiaan menurut Buddha Dhamma? Yang pertama, ati suka. Artinya mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita inginkan, nah itu kita menikmati, kita merasakan kebahagiaan. Nah kira-kira Ibu Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang mau diinginkan sama hidup? Coba perjuangkan, pikirkan, dan itu dijalankan. Kalau kita bisa mendapatkannya, artinya kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Itu satu kebahagiaan menurut Buddha Dhamma. Yang kedua, boga suka. Artinya berhubungan dengan kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan itu artinya kita tahu membedakan yang mana yang perlu harus dilakukan, yang mana tidak perlu harus dilakukan. Ya, nah itu suatu kebahagiaan juga. Kalau kita bisa memilah-milah seperti ini. Ya, saya bulan lalu ya ada mengisi di lapas. Lapas itu tempat penjara begitu. Terus ngobrol-ngobrol sama mereka. Kenapa mereka? Wanita nih, ibu-ibu ya, yang saya ngomong nih wanita-wanita. Kenapa mereka bisa dipenjara? Ya banyak kasusnya. Ada yang karena terlibat dengan pasangannya, tapi rata-rata adalah karena yaitu ngelihat orang lain iri bisa hidup dengan enak, jadi dia ditawarkannya jual narkoba. Gitu. Wah jual enak, dapat untung gede. Nah, ya mungkin sekali, 2 kali, 3 kali ada nggak? Tapi suatu ketika sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga. Karena ketangkap juga. Ya kan? Jadi jangan kita melakukan hal yang kita pikir bahwa itu tidak baik dan kita jalani. Nah, itu orang yang bijaksana pasti dia bisa memilih mana yang hal yang baik, mana hal yang tidak baik. Itu suatu kebahagiaan sebetulnya, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, anana suka. Anana suka itu adalah kebahagiaan akan kita bisa rasakan ketika kita bebas dari hutang.
Nah, kalau kita, apalagi saya saran ya sama ibu ya, kalau lagi susah, jangan sampai pinjol. Akhirnya benjol. Jangan Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Anda melakukan, karena pinjol-pinjol itu udah Anda sebetulnya membawa Anda masuk ke dalam kemiskinan. Bunganya sangat-sangat besar dan kita nggak sadar. Ya, jangan sampai Anda terlibat seperti itu. Dan itu pasti hidup Anda, sepanjang hidup Anda nggak bisa lepas dari itu. Terus bayarin. Jadi kalau sampai kita sulit, Anda gimana? Ya, coba cari cara hal yang lain. Jangan sampai melakukan yang kayak begitu. Ya, kalau orang sudah kena hutang gitu ya berat sih memang. Tapi oleh karena itu makanya harus hati-hati sama kehidupan. Sebetulnya ya, kalau menurut ajaran Buddha yang saya pelajari, orang itu nggak bakal bisa miskin kalau ikutin ajaran Buddha. Betul? Kalau Bapak Ibu mau mengerti ya, mulai dari berapapun penghasilan Anda sisihkan. Buddha mengajarkan kita, saya lupa persentasenya, anggaplah ya 40, 30, 20, 10. Anggap begitu ya, 40, 30. 40 adalah untuk kebutuhan rumah tangga kita. 40% dari apa yang kita dapatkan. 30 adalah cadangan kita. Kita simpan untuk sesuatu darurat, nah kita bisa pakai itu. 20 ini jangan dikutak-atik. Simpan, diinvestasikan. Biar dia terus bergulung. Berapa puluh tahun dia akan jadi miliaran, Bapak Ibu. Ini kehebatan namanya compound. Bunga berbunga. Tapi Anda harus pilih mana yang paling menguntungkan. Kalau masuknya deposito nggak ada guna juga, bunganya kecil. Gitu. Nah, 10-nya adalah gunakan untuk berdana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedini mungkin jalanin ya. Jadi misalkan katakan sekarang kita sudah berumur, udah terlambat ya, anak kita ajarin. Kalau dia diajarin 20 tahun, 30 tahun kemudian dia sudah akan punya uang simpanan miliar-miliaran Bapak Ibu. Hanya dengan cicil seperti itu. Simpan sedikit demi sedikit. Bisa Bapak Ibu. Nah ini yang kita nggak mengerti kadang-kadang. Dan kita nggak paham. Jadi akhirnya selalu uang dapat habis. Nggak pernah kita nyimpan. Nggak pernah diinvestasikan namanya. Ya, nah itu Bapak Ibu. Yang keempat, anawaja suka, kebahagiaan yang tertinggi yang bisa kita dapatkan ketika kita melatih diri dalam bawana atau meditasi. Jadi ketika kita selalu bisa bermeditasi, kita akan menikmati kehidupan. Kita akan merasa pikiran kita tenang. Kita akan merasa hidup ini menyenangkan. Begitu Bapak Ibu. Nah untungnya saya juga rajin meditasi Bapak Ibu. Makanya peristiwa itu meskipun sakit hatinya kayak begitu dalamnya, ya. Artinya saya nih udah saya simpanan saya sudah begitu banyak, sekarang nol lagi, habis lagi gitu, ya. Nah kalau saya nggak mungkin meditasi rajin rutin gitu ya, mungkin wah saya stres terus gitu Pak Beb, stres terus pasti, ya nggak bisa orang terima gitu, pasti mungkin mau diapain dan gitu ya. Tapi ya akhirnya setelah saya beruntungnya ya saya karena saya menceramah, saya suka baca-baca buku, saya ngerti lama-lama ya saya paham lah bagaimana mau jalani hidup. Dan saya kalau andai kata saya memberikan ceramah gini, saya juga bisa merefleksikan untuk diri saya. Saya juga apa yang saya katakan saya juga jalani gitu. Kalau saya menganjurkan orang-orang harus bermeditasi, kalau saya sendiri nggak bermeditasi, namanya ya itu namanya nggak ngomongnya pinter, kelakuannya nggak sama. Iya kan? Nah, jadi saya juga jalanin Bapak Ibu. Jadi kalau meditasi itu sangat penting, makanya saya saran sama ibu bapak, rajin-rajin bermeditasi. Nggak usah duduk sampai sinar, duduk di bangku sini, tenangkan diri gitu ya. 5 menit, 10 menit sebelum tidur, lakukan itu. Dibiasakan Bapak Ibu. Dulu saya nggak sama sekali suka, nggak pernah. Tapi setelah saya ikut retret 10 hari meditasi, begitu selesai itu langsung saya merasa seperti keranjingan gitu.
rasanya saya kalau nggak meditasi itu seperti kayak orang nggak makan gitu, nggak nyaman gitu. Ya, nah jadi saya saran sama Bapak Ibu, sering-seringlah jalani meditasi supaya membuat pikiran kita tenang, seimbang, melatih mengkondisikan kita, menikmati hidup. Meditasi itu dipercaya, diteliti, kalau kita rajin meditasi, yang pasti kita bisa hidup kita lebih tenang. Orang yang rajin meditasi umumnya panjang umur. Nah, kalau Bapak Ibu mau panjang umur, harus rajin meditasi. Orang yang rajin meditasi awet muda, coba lihat saya. Enggak, bercanda ya. Memang orang bilang saya sedikit awet muda katanya gitu kan. Nah, terus orang yang meditasi daya imunnya kebal. Kekuatan imun daya tahan tubuhnya lebih baik daripada orang yang tidak meditasi. Jadi saya saran rajin-rajinlah meditasi, ya. Oke. Nah, hidup akan memiliki arti jika yang kita lihat apa yang perlu dilihat. Jika yang kita dengar adalah apa yang perlu kita dengar. Jika yang kita bicarakan adalah apa yang perlu dibicarakan. Dan jika yang ingin kita cari tahu adalah apa yang perlu kita ketahui. Nah, itu hidupnya ada arti. Artinya yang perlu kita lihat, yang nggak perlu jangan dilihat. Yang kita perlu dengar, yang nggak perlu didengar. Gosip, omongan orang, cerita orang, begini-begini nggak perlu didengar kan? Jangan didengerin. Nanti kita dengerin, tetangga itu sebelah lu, kucingnya beranak 5. Nah, kita ngomong lagi sama orang lagi. Hal yang nggak guna kan sebetulnya. Iya. Nah, jadi yang nggak perlu diomong, nggak perlu. Yang perlu didengar, ya didengar. Yang nggak perlu, ya jangan. Yang perlu kita lihat, ya. Yang perlu kita dengar, ya kita dengar. Yang nggak perlu kita bicarakan, kita jangan bicarakan. Jadi kalau kita nggak tahu kenyataannya seperti apa, jangan suka bicara yang tambah-tambah sendiri, gitu. Ya. Hidup itu simpel, Ibu Bapak. Bila nggak suka, jangan dilihat. Bila nggak tahu, jangan bicara. Bila nggak peduli, jangan menghakimi. Bila nggak memiliki, jangan membenci. Cinta tidak selalu bisa memiliki. Betul kan? Iya, tapi jangan benci dia gitu. Kurang ajar, saya mau sama dia, dia nggak mau sama saya gitu kan? Gitu kan? Jadi jangan membenci. Gitu loh. Jadi kalaupun dia nggak mau, ya sudah gitu loh. Mungkin dia bukan paling yang pas buat kita, ya sudah. Ya. Terus kalau nggak suka, jangan dilihat. Kalau lagi nggak tahu, ya jangan bicara. Kalau nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Jangan kita mesti bicara atau menambah-nambahkan. Itu tidak baik. Kalau kita nggak peduli, nah ini yang sering orang juga selalu menghakimi. Jadi kalau nggak peduli, kalau kita nggak tahu, ya kita nggak peduli, jangan menghakimi orang. Misalkan tetangga kita nih ya, perempuan, tiap hari pulangnya malam. Nah, curiga nih kita. Pakaiannya menor-menor gitu ya. Kita nggak peduli kan? Kita nggak pernah nanya dia apa yang di ini. Kita nggak pernah tahu kesulitan dia, nggak pernah tahu apa masalah dia. Tapi kita sudah menghakimi dia, menuduh dia yang nggak benar. Betul kan? Nah, kadang-kadang orang suka begitu. Ya itu contoh kasus gitu, contoh kasus ya. Nah, terakhir dari saya, di dunia ini dia menderita, di dunia sana dia menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Dia meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat, dan ia akan lebih menderita lagi ketika berada di alam samsara. Di dunia ini dia bahagia, di dunia sana dia juga bahagia. Pelaku kebajikan berbahagia di kedua dunia itu. Dia akan berbahagia ketika berpikir, aku telah berbuat kebaikan, dan ia akan lebih berbahagia lagi ketika berada di alam bahagia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Ada waktu